Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 14 Maret 2024. Permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 32 ayat 7-14 akan kita dengarkan bagaimana di atas Gunung Sinai Allah berfirman kepada Musa, ingin menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel yang telah rusak perilakunya, menyimpang dari jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, membuat anak lembu tambun dari emas, sujud menyembahnya, mempersembahkan kurban kepadanya, dan mengatakan, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, maka murkaku bangkit dan akan membinasakan mereka. Namun Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allah mereka, melunakkan hati Yahweh. Mengapa Yahweh murka? Bukankah nanti kalau seandainya bangsa Israel dimusnahkan oleh Yahweh, bukankah bangsa Mesir akan bersorak-sorai? Yahweh membawa mereka keluar dari Mesir untuk membunuh mereka, memusnahkan mereka. Maka Musa mencoba mengingatkan Yahweh agar berbalik dari murkanya dan mengingat akan Abraham, Ishak, dan Yakub hamba-hambanya. Sebab kepada mereka Allah telah berfirman akan menjadikan keturunannya sebanyak bintang di laut. Akhirnya dengan bujukan Musa, Allah menyesal atas rancangan malapetaka itu dan akhirnya tidak jadi menjatuhkan malapetaka kepada bangsa Israel. Pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 3-47 digambarkan bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi tidak percaya akan kesaksian Yesus sendiri. Meskipun mereka telah mengirim utusan untuk bertanya tentang Yesus, mereka tidak percaya. Namun Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia. Kesaksian Yesus yang utama adalah pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya supaya dilaksanakan. Itulah kesaksian tentang Yesus, bahwa Bapa mengutus Yesus. Yesus dengan bekerja memberikan kesaksian bahwa Allah adalah Bapanya dan Ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Maka orang seharusnya percaya kepada Yesus
yang diutus oleh Bapa. Ketidakpercayaan akan membawa kepada kebinasaan. Dan itu juga yang diwartakan oleh Musa. Tetapi meskipun mereka mempercayai Taurat Musa dan Musa sebagai nabi, mereka juga tetap tidak percaya akan Yesus sebagai utusan Bapa. Oleh karena itu, Musalah yang nanti akan mendakwa mereka di hadapan Allah. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang saya tawarkan untuk jadikan titik permenungan kita hari ini. Dari bacaan yang pertama, kita melihat sekalipun dosa umat Israel begitu besar, yakni mengganti Allah atau Yahweh dengan patung tuangan lembu emas. Namun Allah lewat Musa diingatkan akan janji yang diberikan kepada bapa bangsa Abraham, Ishak dan Yakub. Janji memberikan berkat keturunan. Maka Allah lebih mengasihi manusia daripada membinasakannya. Tentu harapannya orang Israel bertobat dan kembali menempatkan Yahweh dalam hidup mereka. Dan Musa diharapkan untuk mengingatkan terus umatnya agar setia dan komitmen itu dipegang, sehingga mereka tidak akan mengalami murka Allah. Karena kalau mereka menaati kehendak Allah, tidak akan mendapatkan celaka, murka atau kematian. Asalkan mereka kembali berbalik dan bertobat. Maka pertanyaan untuk permenungan yang pertama, apakah kita, kendati kita berdosa, berani berbalik kepada Allah, kembali menempatkan Allah dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita tetap dirangkul menjadi anak Allah dan diberkati. Dan kedua, dari bacaan Injil, kesaksian-kesaksian dan pekerjaan-pekerjaan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus bekerja sampai sekarang untuk melanjutkan karya-karya Bapa. Apakah kita menyadari, kita mengamini, dan kita melanjutkan karya itu, sehingga karya kerajaan Allah semakin terwujud di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita peka akan tanda-tanda itu, karya-karya itu, sehingga banyak orang mengenal pekerjaan Bapa? Pertanyaannya, selama ini pekerjaan apa yang kita lakukan? Apakah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, atau pekerjaan-pekerjaan yang menurut hidup kita, kehendak kita, keinginan kita? Semoga kita mampu peka akan tanda-tanda itu, pekerjaan-pekerjaan Bapa lewat Yesus Kristus, dan kemudian kita teruskan pekerjaan itu agar akhirnya
banyak orang mengalami, mengenal, menghidupi pekerjaan Bapa, beriman, percaya, dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur lewat kedua sabda-Mu kami ingatkan agar kami selalu melihat pekerjaan Putra, menghidupi dan melaksanakannya, agar akhirnya banyak orang mengenal Engkau, bertobat dan diselamatkan. Semoga pekerjaan-pekerjaan kami pun menjadi tanda akan datangnya kerajaan-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu agar semakin kokoh kuat berdiri dengan iman yang kuat, tidak mudah jatuh dan tidak lemah. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, agar akhirnya banyak orang mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan untuk melaksanakan protokol kesehatan demi keselamatan kita. Dengan pola hidup sehat, kita akan mampu juga menjadikan orang lain sehat dan tetap hidup. Semoga pada masa Prapaskah ini kita semakin mampu untuk menempatkan kembali Allah dalam hidup kita sebagai pegangan, sehingga banyak orang yang mengalami kerajaan Allah. Kita perbanyak olah rohani, bertapa, mengekang hawa nafsu, dan kita semakin mampu berperhatian kepada sesama lewat kota APP. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam memasukkan gereja dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan dengan dana. Sehingga dengan karya itu, gereja semakin bisa melayani sesama. Kesempatan pengakuan dosa masih ada nanti sore. Mau dimanfaatkan dengan baik dan juga kehidupan setelah misa harian. Semoga kita sungguh-sungguh siap untuk menyambut Paskah kebangkitan Kristus dengan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang terbuka kepada Allah. Hati-hati apabila bepergian karena cuaca sekarang ini ekstrim. Hindari berteduh di bawah pohon. Dan kalau tidak perlu, tidak usah pergi keluar rumah. Mudah-mudahan cuaca segera membaik dan kita mendapatkan keselamatan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.